Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Oke, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Oke, pembelajaran kali ini kita khusus membahas SPDP ya. Oke, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Coba amati gambar di bawah ini. Ya, kira-kira Ananda soleha tahu tidak ini gambar apa? Ya, bila Ananda soleh-soleha menjawab ini kolase, benar sekali. Ada yang tahu apa itu kolase? Ya, kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam, biasa dari bahan alam berupa biji-bijian, kerang, daun, dan bisa juga dari bahan buatan, kertas origami, dan kain panel. Oke, dapat dilihat ya dari gambarnya di sini, biji yang digunakan beragam, ada dari biji jagung, dari kacang merah, kacang kedelai, ada dari biji-biji beras ya. Oke, apakah gambar di bawah ini juga merupakan kolase? Oke, Ananda soleh-soleha, apakah gambar di bawah ini juga merupakan kolase? Ya, yang menjawab kolase ini jawabannya kurang tepat ya. Ini adalah mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Biasa menggunakan keramik, kaca, dan lain-lain ya. Walaupun ini kelihatannya mirip dengan kolase, tapi ini berbeda ya. Dapat dilihat ini merupakan potongan atau kepingan-kepingan dari keramik yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu gambar. Apakah Ananda tahu perbedaan kolase dan mozaik? Ya, Ananda soleh-soleha, apakah tahu apa perbedaan dari kolase dan mozaik? Ayo coba kita cari tahu bersama. Dapat dilihat dari hasil kolase dan mozaik, terlihat hampir mirip dan tidak mempunyai perbedaan. Namun sebenarnya setelah diamati keduanya memiliki perbedaan. Kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan kolase dan mozaik terletak pada material atau bahan yang ditempel. Nah, walaupun tekniknya sama, menempel, tapi bahan atau material yang digunakan ini berbeda ya. Kolase tadi menggunakan biji-bijian, sedangkan mozaik ini menggunakan kepingan-kepingan yang ditempel. Nah, kolase tadi dari biji-biji, bisa dari biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah. Sedangkan dari mozaik ini tersusun dari kepingan-kepingan, bisa dari kepingan keramik dan kepingan kaca atau kayu ya. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Oke, dapat diperhatikan ya, gambar yang pertama ini merupakan gambar kolase dari bahan daun ya, bentuknya ikan, ada daun hijaunya, ada rumputnya.
Nah, yang kedua yang di tengah ini dari bahan atau kolase dari bahan kerang. Dapat dilihat ada kerangnya, ada pasirnya. Dan yang terakhir adalah kolase dari bahan biji-bijian. Ya, walaupun bentuknya sama ya, sama-sama ikan, tapi bahan yang digunakan beda ya. Yang ini menggunakan biji-bijian, yang satunya menggunakan daun. Oke, kita pasangkan ya. Gambar pertama kira-kira yang mana nih bahan dan alatnya? Ya, yang ini. Yang kedua, yang kerang dan pasir yang di tengah. Dan yang terakhir adalah biji-bijian. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan Udin, Siti, dan Edo untuk membuat karya seni tadi ya. Nah, Udin menggunakan kertas gambar, pensil, lem, daun kering, pensil warna, krayon, spidol. Sedangkan Siti menggunakan bahan berupa kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, pensil warna, krayon, spidol. Edo menggunakan bahan berupa kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian. Bijinya berupa biji kacang hijau, kacang merah, beras, dan kedelai. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lainnya. Oke, ini adalah cara dan alat yang digunakan untuk membuat kolase. Ya. Di sini alat dan bahan yang digunakan adalah kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya biji kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Pensil. Cara membuat: yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. 2. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempelkan. 3. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan oles lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Yang keempat, aturlah agar hasil hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh pada gambar bunga di bawah ini. Maksudnya gambar bunga yang awal tadi Ustazah sudah perlihatkan ya. Gambar bunga yang itu ya maksudnya. Oke, insya Allah di pembelajaran kali ini sudah paham ya mengenai kolase dan mozaik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.